Mohon izin nih Pak, Ya. untuk pertanyaan pertama Bapak, dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah tentunya Bapak sering diposisikan untuk mengambil keputusan Bapak. Selanjutnya bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dijumpai selama menjadi Kepala SMK Negeri Jateng di Semarang, mengidentifikasi kasus tersebut apakah termasuk dalam dilema etika yang mana Bapak dihadapkan pada pertentangan nilai-nilai kebajikan seperti kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan rasa kasihan, individu lawan kelompok, atau kasus tersebut masuk ke dalam bujukan moral yang sudah jelas itu benar atau salahnya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Saya dalam mengidentifikasi kita langsung dihadapkan dengan satu permasalahan itu. Saya terkait sama dilema etika misalnya. Ini sama-sama benar, ini sama-sama benar. Nah, tetapi kita punya satu indikator dalam hal ini adalah mana yang memang punya bobot kebenaran yang lebih tinggi, usefulnya, kegunaannya, kebermanfaatannya, dan lain-lain seperti itu. Berorientasi kepada kemajuan sekolah, fokusnya juga memang kepada peserta didik itu yang kita. Tetapi kadang juga ada menghadapi ataupun menemui dalam mengidentifikasi satu masalah itu tuh dilema istilah bujukan moral bahwa ini benar, ini salah ya. Tentunya kita juga jelas harus mengambil keputusan yang berorientasi pada satu nilai kebenaran dan mencoba untuk meninggalkan sesuatu yang itu salah. Yang menjadi permasalahan kita di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang ini tentunya harus menanamkan kepada warga sekolah tentunya untuk selalu kita tahan dengan bujukan moral itu, bahwa itu salah jadi kita tinggalkan, bahwa itu yang benar ya harus kita bangun bersama. Nilai itu menjadi satu nilai yang kita sepakati di sekolah. Contohnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana selama ini Bapak menjalankan keputusan yang telah diambil itu, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dua kepentingan yang di sana sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, kita ambil kasusnya seperti ini misalnya ya. Ketika ada satu guru pada hari yang sama yang bersangkutan guru itu mengajar. Ini benar kan, tugas guru kan mengajar. Betul. Tapi ada satu tugas tambahan juga, guru itu pada hari yang sama, jam yang sama adalah misalnya menjadi penguji penguji kompetensi, ternyata mendapat tugas penguji kompetensi di sekolah lain. Ini termasuk dilema etika, diuji. Kalau saya selalu berorientasi pada satu kata, yaitu solusi. Solusi. Kenapa? Nanti guru selalu saya istilahnya ajak berpikir untuk menemukan satu jawaban. Bagaimana kelas ini tetap berjalan, hak anak belajar tetap dapat, tapi tugas guru untuk menjadi penguji di luar misalnya bisa berjalan juga. Akhirnya guru berusaha untuk mempunyai plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Ini yang paling penting adalah bagaimana ketika kita menghadapi dilema etika, satu kata yaitu solusi. Solusi yang harus kita cari bersama dan melibatkan guru, biar guru juga berpikir cerdas. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasanya terapkan dalam pengambilan keputusan? Iya, kalau langkah-langkahnya yang pertama mengamati, mencermati satu zona. Ini satu permasalahan. Zona ini masuk di zona nilai apa? Kalau saya selalu berpikir zona ini nilai apa? Lalu langkah berikutnya adalah benar-benar memahami betul. Oh, dari sisi atau dari sudut istilahnya cara memandang dari perspektif A, perspektif B, perspektif C, dari beberapa sudut pandang. Habis itu lalu melibatkan saya untuk mencari bagaimana solusi yang terbaik. Kenapa? Karena saya sadar
pemimpin yang baik adalah melahirkan calon pemimpin baru. Gitu ya. Kalau yang saya rasa yang efektif menurut saya adalah solusi itu saya peroleh bersama tim. Kalau saya benar-benar mencoba melibatkan tim situ. Membangun kinerja. Kita harapkan semuanya bekerja pada tupoksi masing-masing. Tapi dalam kenyataannya itu ada tim atau ada saya sebut aja mungkin oknum karyawan atau oknum guru itu yang tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik. Yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita harus memutuskan untuk tanda kutip memberikan warning yang merah kepada tim mungkin yang memang tidak ada satu frekuensi dengan kita. Kita bermain skala prioritas dulu, mana yang mendesak, mana yang benar-benar harus segera diselesaikan dalam waktu itu juga seperti itu. Nah, terus mana yang bisa bisa sedikit ditunda seperti itu. Tapi tetap harus diselesaikan. Tapi kita betul yang pertama kalau saya kembali lagi ketika kita berpegang pada sebuah nilai baik, saya kira saya akan punya tim orang-orang baik. Saya kira itu. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, baik itu permasalahan 1, 2, 3 yang betul-betul yang banyak, saya yakin itu semuanya bisa selesai. Karena yang paling menguatkan saya adalah Allah itu akan memberikan sebuah permasalahan dan sebenarnya juga dengan sebuah solusi. Begitu, bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan atau kasus ini dilema etika atau bujukan moral yang mana itu sudah terlihat jelas benar atau salahnya? Mungkin. Terima kasih Bu Nelly untuk pengambilan keputusan khususnya di SMK 3 Semarang. Jika menghadapi dilema, maka yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan. Permasalahan itu terutama adalah latar belakang yang terkait dengan dampak dari masalah itu. Kemudian setelah identifikasi, akan dari identifikasi itu menuju ke analisis ya. Dari analisis di situ akan muncul hal-hal yang menjadi faktor untuk dipertimbangkan. Di antaranya yang paling simpel ya kalau sudah di lapangan itu ya mana yang paling penting dan genting. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Untuk pengambilan keputusan menjalankannya ketika itu sudah diputuskan tadi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan itu, maka langkah pertama adalah menekankan bahwa keputusan ini harus kita jalankan bersama. Kemudian disosialisasikan, dimonitoring jika terjadi hambatan atau apapun akan direfleksi. Dari refleksi itu digunakan untuk bahan perbaikan yang akan datang. Bagaimana bila mana Ibu dihadapkan pada dua kepentingan yang di sana terjadi pertentangan dengan kebajikan, misalkan ada kebenaran melawan kesetiaan begitu, atau keadilan harus melawan rasa kasihan begitu Ibu. Nilai-nilai baik itu pertimbangannya terutama yang tadi urgensinya maupun dampaknya. Langkah-langkah atau prosedur apa Ibu dalam yang biasanya Ibu tempuh dalam mengambil keputusan? Untuk langkah-langkah kami yang pertama dari identifikasi tadi akan diketahui siapa saja yang berkepentingan dalam keputusan itu. Kemudian kami akan duduk bersama ya, untuk alternatif solusi. Ya. Alternatif solusi itu kami duduk bersama, kemudian semacam
brainstorming ya untuk identifikasi tadi jika usulan-usulan dari teman-teman yang berkepentingan, dan dari situ maka akan ada skala prioritas tadi. Oh ternyata ada mana yang penting, mana yang genting akan mengerucut. Nah, setelah itu jadi keputusan akan ternotulenkan, dan itu ada antara lain misalkan keputusan itu perlu surat tidak lanjut berupa keputusan kepala sekolah, ya segera ditindaklanjuti. Kemudian dari situ yang terkait keputusan itu akan kita langkah-langkahnya pun akan kita sepakati bersama, dilanjutkan dengan monitoring, evaluasi yang harapannya itu masih. Selama ini bagaimana Bu Sari sebagai kepala sekolah di SMA? Jadi bagaimana Bu Sari mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Berkaitan dengan untuk dapat membedakan atau menganalisis apakah suatu kasus itu dilema etika atau bujukan moral, itu caranya adalah satu, pasti kita merujuk dulu kepada aturan-aturan yang ada, apakah itu aturan secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian dari aturan-aturan tersebut kita tahu otomatis jika suatu hal itu adalah bujukan moral yang tentu saja ada kesalahan ada di sana, atau jika hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum atau aturan yang berlaku, berarti itu masuk ke dalam dilema etika. Bu Sari, selama ini bagaimana Bu Sari sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sari, yang mana Bu Sari dihadapkan pada dua kepentingan yang masing-masing mengandung nilai kebenaran. Dulu mengenai aturannya seperti apa gitu ya. Dari dasar aturan tersebut kita kemudian tahu apakah di sana ada pelanggaran atau tidak. Kemudian dari situ juga kita tahu mungkin ada hal yang bisa kita lakukan tanpa harus melanggar peraturan gitu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian saya akan menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak terkait berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian kita mencari faktanya seperti apa dari berbagai sisi, dari berbagai pihak yang terlibat. Sehingga kemudian kita bahas bersama-sama juga mengenai aturan-aturan yang berlaku. Jadi, kemudian yang berikutnya adalah biasanya yang menjadi pertimbangan adalah akibat atau konsekuensi jangka panjang. Dalam cari solusi bersama untuk ketika sebelum menindaklanjuti siswa yang bermasalah tersebut, tapi ternyata ditemukan adanya dilema etika, misalkan siswa tersebut tidak hadir di sekolah dikarenakan dia harus membantu pekerjaan orang tuanya, misalkan begitu, harus ikut bekerja membantu orang tuanya begitu. Nah, Bu Sari sebagai kepala sekolah, ketika pertama kali menemukan penyebab dari permasalahan siswa tersebut tidak bisa datang ke sekolah dikarenakan alasan tersebut, bagaimana Ibu? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, selalu ada pihak kita temukan dulu dari aturan yang ada. Kemudian setelah itu kita libatkan pihak-pihak terkait yang ada di sana, termasuk orang tua juga, orang tua, BK, kesiswaan, yaitu untuk pembahasan dulu. Kita sebenarnya ketika kita membuat keputusan itu sudah melalui ada 6 step. Ada 6 step SOP itu sudah kami buat di dalam kesepakatan tata tertib murid. Kemudian step itu kita dari proses 1 sampai ke 5 itu kita sudah melakukan coaching. Kita sudah melakukan segitiga restitusi dari awal hingga akhir, itu bersama orang tua maupun bersama murid. Jadi itu memang intinya juga keputusan yang berkaitan dengan banyak pihak, begitu, itu wajib menyertakan pihak-pihak terkait. Selanjutnya Bu Sari, hal-hal apa
yang selama ini Bu Sari anggap paling efektif dalam proses pengambilan keputusan, begitu, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Oke, yang pertama jika itu berkaitan dengan dilema etika itu biasanya yang saya fokuskan adalah pertama harus melihat fakta dari berbagai sisi. Pihak-pihak terkait itu saya hubungi, kemudian saya melihat fakta secara keseluruhan, baru kemudian kita memikirkan apakah ini keputusan yang diharapkan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Harapannya ini efeknya jangka panjangnya tidak, jika ini keputusan untuk jangka pendek, tetapi efeknya tidak menjadi efek yang buruk pada untuk jangka panjang, gitu ya.